Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Musiah, NIM 2019-2122035 dari kelas 4B Akuntansi, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Akuntansi Syariah, dosen pengampu Ibu Emma Lilianti, SE, MSI. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai akad istisna. Secara bahasa, istisna berasal dari kata syana'a yang artinya membuat. Karena ada penambahan huruf alif, sin, dan ta, maka makna yang terbentuk adalah meminta atau memohon untuk dibuatkan. Secara istilah, akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang berwenang mengakomodir legalisasi sebuah produk telah melegalkan akad istisna dengan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI nomor 6/DSN MUI 6/2000 tentang istisna. Adapun karakteristik akad istisna yaitu barang pesanan harus memiliki kriteria sebagai berikut. A. Memerlukan proses pembuatan. B. Sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bukan produk massal. Yang C. Diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Ada dua jenis akad istisna. Yang pertama adalah akad istisna, yang kedua akad istisna paralel. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Skemanya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu antara penjual dan pembeli melakukan akad istisna terlebih dahulu. Kemudian disusul dengan nomor 2 itu adalah barang diserahkan dari penjual ke pembeli. Dan yang terakhir, pembayaran dilakukan dari pembeli kepada penjual. Jenis akad istisna yang kedua itu adalah istisna paralel, yaitu suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain, subkontraktor, yang dapat memenuhi aset yang dipesan pembeli. Syaratnya, pertama tidak bergantung pada istisna kedua. Selain itu, penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Skema istisna paralel yaitu seperti pada gambar. Yang pertama itu melakukan akad istisna terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, penjual memesan dan membeli pada supplier produsen. Selanjutnya, barang diserahkan dari produsen. Dan keempat itu barang diserahkan kepada pembeli. Dan yang terakhir, pembayaran dilakukan oleh pembeli. Rukun dan ketentuan syariah. Yang pertama, pelaku terdiri dari pemesan dan penjual, harus cakap hukum dan balik. Kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Ketentuan tentang pembayaran. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. Kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani, pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Yang ketiga, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Dan yang keempat, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Adapun ketentuan tentang barang. Yang pertama, harus jelas spesifikasinya, jenis, ukuran, dan mutu. Yang kedua, penyerahannya dilakukan kemudian. Yang ketiga, waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Selanjutnya yang keenam, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar, hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dan yang terakhir, dalam hal pesanan, sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Berakhirnya istisna. Akad istisna biasanya berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut. A. Sudah terpenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. 2. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Dan yang terakhir, pembatalan hukum kontrak. Sekian presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.